الأنوار حمري يا نوساي من مغرم شني والحان أنت عني تشتكي وحالي أنت عني تشتكي وحالي كل الليالي شخران أنا حمري 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 يا نوساي أيمن مغرم شجي والحان كي أرى المحتار كي أرى المحتار من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك من يلومني بغرامي طالما عاشق جمالك يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا ممجد يا معيا بالشفاعات أنا لها أنا لها أنا لها حمري حمري حمري
الشجي والحان عاشق 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 الأنوار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين. الله أكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهس على الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatiman lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ala ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat sehat wal afiat, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat yang paling agung, yang paling luhur adalah nikmat Islam wal iman. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini insya-Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, kemarin di antaranya syarat di dalam berwudu bagi lidah imil hadath, orang yang selalu hadath. Kalau dalam bahasa kita, orang yang beser. Ada sebagian orang itu biasanya kalau dia sudah lanjut usia, umurnya kurang lebih 60, 70, 80 tahun, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan namanya penyakit beser. Kencingnya netes terus. Nah, maka dalam madhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan di antaranya daripada syarat seseorang mau berwudu, lidah imil hadath bagi yang selalu berhadath. Hadath itu kan bisa juga dari kencing, bisa juga dari kentut.
Mungkin klepnya itu sudah sudah longgar. Ya kalau klepnya sudah longgar dia netes. Sama kayak anusnya itu kalau sudah longgar dia keluar pus kentut. Ndak waktu sholat, ndak waktu wudhu, ndak waktu dia santai, tetap kentut dia. Ada sebagian orang bukan penyakit, karena kebiasaan. Masuk kamar, kentut dia. Ya, depan orang, depan sohibnya dia buang angin, kentut. Nah, itu beda. Itu bukan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita bayangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya ya buang angin itu kentut nikmat. Terbayang enggak di dalam benak kita enggak bisa kentut 1 hari 1 malam. Apalagi 1 minggu. Apalagi 1 tahun. Sama kayak kencing. Kita mau kencing, enggak bisa kencing 1 minggu misalnya. 1 hari aja enggak sanggup kita. Apalagi 1 minggu. Maka ada satu kisah seorang yang ahli ibadah taat. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, saya ini hamba-Mu. Kenapa biasanya kalau Engkau cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, maka akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli ibadah ini tidak pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dicoba, tapi dia doa kepada Allah minta diberi cobaan." Hebat enggak? Hah? Ada di antara kita yang hadir majlis minta diberikan oleh Allah cobaan? Ada? Pernah? Pernah? Enggak kan? Minta dijauhkan daripada cobaan, bencana semuanya. Ini pemuda minta cobaannya apa? Minta dia doa supaya tidak bisa buang air kecil. Alhasil doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Sehari dia tidak bisa kencing, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu perutnya gembung. Perutnya gembung. Nah, jadi kalau minta cobaan, jangan yang seperti itu. Itu bahaya. Bisa menyebabkan malapetaka. Bisa kita meninggal dunia. Nah, ini dia minta cobaan supaya tidak kencing. Akhirnya dia satu kampung menjerit-jerit dia. Jerit-jerit dia tidak sanggup dengan cobaan yang Allah berikan. Cuman tidak bisa kencing. Kalau lengkap misalnya tidak bisa kencing, tidak bisa buang kentut, tidak bisa makan misalnya, tidak bisa tidur, itu lengkap. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya penuh kenikmatan. Kita duduk nikmat kan? Ada orang yang tidak bisa duduk karena sakit ambien, gelisah dia, tidak bisa duduk. Ada juga ketika duduk takut masuk angin dan yang lainnya. Nah, itu alhamdulillah semua nikmat yang Allah berikan. Nah, itu apa yang diberikan oleh Allah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita syukuri. Nanti lambat laun, sekarang kita kan masih muda, gigi masih utuh. Kalau sudah naik 50 mulai lepas gerahamnya. Naik lagi lepas kedua atas bawah. Masuk lagi lepas semua giginya. Ujung-ujungnya bisa makan daging. Bisa makan daging? Tidak bisa karena giginya sudah. Jangan makan daging, kacang pun tidak bisa makan dia. Iya, saking tidak ada gigi. Ya, itu nikmat yang Allah berikan. Maka mumpung masih muda, nikmat tersebut ya kita syukuri dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kencing tadi yang beser. Apa syaratnya kemarin? Syarat kalau orang yang beser itu di antaranya harus apa? Salatnya masuk waktu. Sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan ini. Sudah langsung dia ke kamar mandi. Ya, dia apa? Kencing.
Istinja, cebok. Setelah dia cebok, dia wudu. Setelah wudu, dia langsung sholat. Tak boleh dia zikir dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Netes besernya, habis. Sarung, celananya, sama apa? Sajadahnya ini basah. Basah karena besernya. Dia ketika sudah cebok, wudu, setelah dia wudu, langsung dia sholat. Itu syarat ketika ada penyakit beser. Begitu juga ketika besernya disebabkan karena apa? Karena mani misalnya. Tapi wallahu a'lam. Ada tak penyakit yang maninya keluar terus? Tidak, belum pernah dengar. Kalau yang kentut mungkin ya. Kentut terus. Setiap duduk kentut. Setiap mau sholat kentut. Mau wudhu kentut. Mau tegak sholat takbiratul ihram kentut dia. Wudhu lagi kentut, sholat lagi kentut, terus kentut terus. Itu namanya apa? Penyakit. Ala kulli hal. Kalau penyakit seperti ini beser, seperti kentut terus, maka wajib dia harus mualah dan masuk waktu. Setelah itu dia langsung sholat. Intinya orang yang punya penyakit beser tidak boleh dia pergi ke masjid ataupun musola. Ya, kecuali kalau masjidnya di samping rumah dia. Musolahnya di samping rumah. Dia wudu, setelah wudu pakai pengaman. Pengaman itu pakai seperti pempes ya. Pakai pempes, masuk orang sudah qomat langsung sholat. Itu aman. Kalau dia tidak pakai apa-apa, nunggu dulu misalnya jalan dulu ke masjid. Menjelang dia jalan basah sarungnya. Karena beser tersebut. Karena penyakit beser ini dimaafkan bagi orang yang mubtalah, yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syaratnya apa tadi? Masuk waktu, mualah, ya dia harus mualah beriringan. Tidak boleh nunggu-nunggu dulu. Ini bagi yang punya penyakit beser. Mudah-mudahan insya-Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal penyakit seperti itu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk faslun nawaqidul wudu arba'atu asya'a. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4 macam. Ini diingat. Yang membatalkan wudu ada 4 macam. Ada yang bertanya kemarin, Bib, ana ini kan sudah makan roti, Bib. Batal tak wudu kalau kita makan roti? Batal wudu? Tidak. Mau makan apapun, nasi goreng, mau makan apapun, itu tidak membatalkan wudu. Nanti kita terangkan apa-apa saja yang membatalkan wudu. Al-awwalu, yang pertama membatalkan wudu, al-khariju min ahadis sabilain. Keluar daripada salah satu jalur. Sabil ini jalur depan dan jalur belakang. Kalau jalur depan namanya min kubulin, dari kubul. Au duburin, atau dari dubur, anus. Dari jalur depan, jalur belakang, ketika keluar sesuatu maka membatalkan wudu. Ada yang bilang misalnya, Beb, ana kencing biasanya airnya kayak biasalah kencing. Tiba-tiba suatu hari kencingnya kencing darah misalnya. Batal enggak wudunya? Batal. Mau keluar berbentuk apapun, batu ataupun darah ataupun nanah ataupun berubah warna kencingnya, maka ketika dia keluar dari jalur tersebut, maka wudunya batal. Sudah. Tapi ada yang bilang dari jalur depan keluarnya lidi web misalnya. Atau keluarnya batu bata. Atau batu giling misalnya.
bisa keluar batu giling. Wallahu a'lam. Ya. Misalnya, apakah membatalkan wudu? Ya, sama, membatalkan wudu. Yang penting intinya dia keluar dari jalur depan. Auduburin, atau dari anus. Keluar anus, sesuatu yang biasa, ya kotoran yang keluar. Setelah itu, ini bukan kotoran beb yang keluar cacing. Cacingnya keluar karena kenapa? Malam tadi minum obat cacing. Pas lari-lari cacingnya yang keluar. Bersih, tidak ada sama campur kotoran ndak. Keluar dewek dia cacingnya. Batal wudu? Batal. Atau tali misalnya. Iya tali. Jadi main sulap akhirnya keluar dari anusnya. Tali tadi. Dalam keadaan berwudu. Nah, ini juga membatalkan wudu. Iya. Ada orang buang air besar misalnya, dari anusnya keluar mobil misalnya. Ada? Enggak ya? Ya, keluar mobil misalnya. Atau keluarnya tadi emas misalnya. Atau batu cincin yang keluar. Atau misalnya ketelan biji salak misalnya. Keluar. Batal enggak? Wudu batal. Jadi intinya dari jalur depan maupun jalur belakang ini dia keluar sesuatu mu'tad atau ghairu mu'tad. Kebiasaan yang keluar ataupun luar biasa yang lain keluar misalnya. Tetap membatalkan wudu kecuali illal mani. Kecuali mani. Mani ini tidak membatalkan wudu. Kecuali mani. Nah, di sini sebut. Min qubulin au duburin. Dari jalur depan ataupun jalur belakang, rihun au ghairuhu. Berbentuk angin ataupun selain daripada angin, illal mani, kecuali mani. Kita asalnya dari mana? Dari mani. Kalau seandainya mani itu membatalkan wudu, kalau kita bersentuhan dengan sama-sama laki-laki ataupun sama-sama perempuan, maka wajib wudu. Cuman sentuh. Ala kulli hal. Ini yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini faham? Yang membatalkan wudu sesuatu yang keluar dari jalur depan, jalur belakang, kecuali mani. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan. Zaman sekarang kan teknologi canggih. Ada orang yang buang kotoran atau dia beraknya atau buang air kecil kencingnya melalui selang. Dimasukkan di mana? Di hidung. Disambungkanlah dengan lambungnya. Jadi dia kencing sama buang airnya tidak melalui jalur yang biasa. Jalurnya melalui selang. Batal enggak wudunya? Di sini kan disebutkan yang membatalkan wudu kharij min ahadis sabilan, sesuatu yang keluar dari dua jalur, min qubul atau dubur. Tapi dia keluarnya bukan dari dubur ataupun dari qubul. Keluarnya dari hidung. Batal enggak wudunya? Batal atau tidak? Di sini law kana ahadus sabilan munsaddan insidadan khalqiyan naqadha ma yunasibuhu bi khurujihi min ayyi mahal ghair manafid ila Imam Romli. Ini Imam Romli mengatakan kalau keluarnya dari lobang-lobang yang sudah ada, dari telinga, dari hidung, dari mulut misalnya kan sudah ada nih. Keluar dia dari dimasukkan selang, diambil dari bawah dimasukkan. Kata Imam Romli tidak batal. Imam Romli mengatakan tidak batal.
Karena hadis Nabi yang menyatakan batal itu dari kubul ataupun dubur. Dari hidung enggak, dari mulut juga dari telinga juga tidak membatalkan. Iya kan? Kalau zaman dulu terbayang enggak? Kalau orang buang kotorannya atau beraknya dari hidung atau dari mulut, enggak kebayang. Tapi kalau zaman sekarang kan bisa, teknologi kan sudah canggih. Itu menurut Imam Romli. Kalau dia memang jalur mu'tad, tempat keluarnya itu sudah buntu. Kalau dalam bahasanya sudah buntu, tidak bisa dipakai lagi. Dia harus lewat jalur yang berbeda. Sudah ada juga yang dioperasi. Dioperasi dari samping. Ini di atas pusarnya. Di atas pusar. Dioperasi. Akhirnya dimasukkan selang dari jalur kencing depan kubul atau duburnya. Jadi dia buang hajatnya dari selang itu. Pernah lihat orangnya belum? Ada kan? Nyata. Ini bukan dibuat-buat. Masalahnya ketika dia berwudu dan keluar sesuatu dari selang tadi, apakah membatalkan wudu atau tidak? Batal atau tidak? Amma idza kana insidadu 'aridun. Apabila lubang yang baru dibuat tersebut arid, fala naqadha ila bima kharaja min thuqbatin tahtal ma'idah. Kalau dia lubangnya dari atas, dari lambung ke atas, ini dia tidak membatalkan wudu. Kalau dia diambil lubangnya dari bawah, misal di bagian selangkangan ini atau di bawah pusar, itu diambil dibuat lubang baru. Ini dia keluar, maka dia membatalkan wudu. Kalau sekarang ini pakai apa? Kateter itu ya. Kalau yang biasa beser atau yang itu kan pakai kateter, baru kencingnya lewat itu. Kayak mana hukumnya? Dia ini karena apa? Punya penyakit, apa nama bahasa penyakitnya kalau ilmu kedokteran itu? Kayak kencing batu lah. Kencing batu itu karena tersumbat. Bukan ada batunya, bukan. Ada yang bilang, oh itu batu tuh batu cincin tuh kata dia. Oh itu anti petir kata dia. Masya Allah. Ada yang bilang kayak gitu, bukan batu. Dia sejenis kayak kayak ada virus yang masuk. Sejenis kayak kutil ya. Kutil itu kayak berbentuk lah di dalam itu. Jadi dia harus mau dibuang. Ada yang bisa dibuang, ada yang tidak dipotong. Dipotong terkadang kalau potongannya sembarangan itu menyebabkan beser. Awalnya tidak bisa kencing, gara-gara dipotong keluar terus kerannya. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi ala kulihan. Ketika dia dipotong, dimasukkan ke kateter tersebut, dia mau sholat. Kan nyambung nih, selang sama wadah pembuangan kencingnya. Dia mau sholat, apakah sah sholatnya atau tidak? Karena dia hamlun najasah. Dia membawa najis. Sama kayak ada yang bilang, Beb, sekarang kita ini bawa najis di perut kita. Kita bawa sholat. Apakah sah atau tidak? Kan najisnya di dalam. Bukannya najisnya di luar. Apakah dihukumi sama? Kateter itu pakai selang, ada wadahnya dengan perut kita yang di dalam, ataukah tidak? Jadi bagi seperti orang yang punya penyakit seperti itu, ya ala kulli hal. Ini dimaafkan di dalam sholat. Tetapi ketika dia sembuh, sehat, maka wajib diqadha. Seakan-akan dia hamlu najasah. Seperti dia membawa najis. Sudah faham sampai di sini? Faham. Tadi kalau yang lubang yang ada ketika keluar pakai selang, maka buang hajatnya dari mulut atau hidung ataupun dari telinga, maka dia membatalkan atau tidak? Tidak. Atau yang dibuat
jalur untuk buang di atas pusar atau di atas lambung maidahnya, maka itu juga tidak membatalkan. Kalau dia di bawah baru buat jalur lagi, maka dia membatalkan. Ala kulli hal. Ini intinya ketika sakit itu kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya kadang orang Indonesia paling hebat. Kalau lah sudah sakit rajin sholatnya. Lah sudah impus itu tangan kanan, tangan kiri, kaki sudah diimpus, pengen sholat dia. Mau tak mau, perawat itu sudah ngawanin sholat. Ya. Apa sudah sehat walafiat, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul tak? Ya, masih muda malas ke masjid. Kalau lah tua mata lah tak nampak, kaki lah sudah jalannya lah sudah pincang-pincang, baru mau pergi ke masjid. Mumpung masih muda, ya ente pergilah ke masjid, pergi ke majlis ta'lim, hadir tempat-tempat kebaikan. Itu mumpung masih muda. Kalau sudah tua repot. Ya repot. Cuma masih ada kemauan. Alhamdulillahnya masih ada kemauan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atsani yang kedua, zawalul akli binaumin aw ghairihi. Kedua yang membatalkan wudu, zawalul akli, hilangnya akal. Kalau bahasa Jambinya gilo. Ketika ente wudu keluar dari rumah gilo misalnya. Na'udzubillah min dzalik, a'adzanallahu min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit gilo. Tapi enak orang gilo. Kenapa orang gilo itu enak? Orang gilo itu rufi al-qalam. Diangkat catatannya, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar dari rumah, ya ngomongin orang dicatat maksiat. Keluar dari rumah bawa motor ngelihat orang buka aurat dicatat lagi maksiat. Iya kan? Ketemu orang tua, ribut sama orang tua, kukul waliden, durhaka sama orang tua, dicatat sama malaikat. Ngadu domba dan yang lainnya, maksiat-maksiat yang kita lakukan. Tapi orang gilo itu Masya Allah. Memang Allah menciptakan manusia itu, ada yang diberikan Allah akal, ada yang dicabut oleh Allah akalnya. Insan dua-dua ini yang mana mulia? Manusia yang dua, yang gila sama yang waras itu. Yang mana mulia? Dua-duanya sama mulia. Dua-duanya sama mulia. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu paling bagus ciptaan yang Allah ciptakan. Ya, betul? Contoh kambing. Kambing ada akal? Enggak. Kambing bisa dimakan? Bisa dimakan. Dijual mahal kambing itu. Karena apalagi akikah ya, mahal harganya. Kambing bisa dimakan, harganya mahal. Manusia bisa dimakan? Enggak. Mahal? Enggak mahal juga dah. Ya buktinya kalau kita ngelamar kan cuma berapa juta. Iya. Betul. Bukan masalah itu ya, bukan masalah itu. Yang masalahnya ini orang yang waras sama orang yang tidak waras itu bedanya ya. Orang yang gilo stres ini dia sudah diangkat, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan buruk dan perbuatan baiknya. Kalau kita masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tuh orang gilo kalau jalan itu pasti lurus dia. Iya kan? Kalau orang yang waras itu pasti nih ke bawah. Kalau dia lurus, Masya Allah.
Ala kulli hal. Insyaallah mudah-mudahan kita dijaga akal kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang untuk membedakan sesuatu kebaikan dan keburukan. Itu perbedaan antara orang yang masih ada akal yang tidak berakal. Tapi menangnya dia tidak dicatat sama malaikat. Jadi dia mau berbuat apapun itu sudah diangkat catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan zawalul akli binaumin. Hilangnya akal disebabkan tidur. Orang tidur berakal atau tidak? Tidak. Hilang akalnya. Ya, hilang akalnya. Misalnya contoh penceramah misalnya, dai misalnya. Lagi tidur, ada tak dai lagi tidur ceramah dia 2 jam misalnya. Ada? Tidak ada kan? Atau tukang misalnya, tukang tidur. Akhirnya bangun dia nukang lagi. Tidak mungkin kan? Pasti dia mungkin kalau ngigau dikit-dikit. Ya, tidak mungkin. Ala kulli hal. Jadi hilangnya akal disebabkan tidur. Ini membatalkan wudu. Nah, sekarang misal contoh. Ada orang sholat subuh. Sholat subuh imamnya sudah takbir, dia takbir. Allahu Akbar. Imamnya baca ayat kepanjangan. Makmumnya tadi kebetulan subuh jarang-jarang ikut imam sholat. Akhirnya semangat dia sholat subuh, tidak taunya ngantuk, tidur dia di subuh tadi. Pas tidur, seperti itu. Batal tidak wudunya? Batal wudunya. Karena wudu seseorang tersebut ketika dalam keadaan tidur, karena ketika kita tidur itu ada anusnya itu ada klemnya. Klemnya itu ketika dia mata kita terpejam, dia otomatis terbuka. Ya. Terbuka klemnya tadi, mata terpejam, dia terbuka. Kalau mata tadi terbuka, dia tertutup. Iya, betul? Ada ndak ketika kita tidur terasa kita kentut? Ada? Ndak kan? Siapa yang menyadarinya? Orang yang terdekat, yang ndak tidur. Tahu dia kentut. Nah, itu di sini sebab wika usah ya. Wika usah itu pentil anus itu ketika dia terpejam atau terbuka dia otomatis. Nah, maka ketika subuh ketidur sebentar, ini otomatis wudunya batal. Nah, itu hati-hati. Yang subuh sholat subuh sambil tidur, sambil ngantuk tidur, hati-hati wudunya batal. Zawalul akli bin naum. Au ghairihi, atau selain daripada tidur. Ada yang tidur tidak membatalkan wudu. Bagaimana, Beb? Kok bisa tidur tidak batal wudu? Tadi tidur sholat subuh batal wudunya. Pas lagi sholat subuh tidur dia sebentar. Pas orang waladhdallin amin terkejut dia. Terbangun. Nah, ini ada wudu yang tidak membatalkan tidur tidak membatalkan wudu. Seperti apa? Di antaranya syaratnya an yakuna mumakkinan maq'adatahu minal ard. Tidurnya dalam keadaan berwudu dalam posisi duduk. Ini kita duduk nih kayak ini nih. Nah, ini lagi hadir majelis taklim saking enaknya misal, atau capek tidur dia. Pernah tidur di majelis taklim? Itu paling enak, paling nikmat. Betul. Paling enak, paling nikmat. Ada satu yang hadir majelis biasanya itu tepas mulai Al-Fatihah selesai doa
ya keluar itu cangkir kelenting baru bangun dia. Ada di sini enggak? Enggak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Tapi pahalanya besar. Ya, pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi ala kulli hal. Duduknya mumakkinin, duduknya mantap di tempat duduknya. Nah, sekarang kita duduk nih, mantap nih. Akhirnya dalam keadaan posisi wudu sudah. Tertidur gitu. Ya, tidur. Pas bangun dibangun, bangun. Boleh tidak dia sholat? Boleh. Karena dia duduk mumakin mantap di tempat duduknya atau di bumi. Itu syarat yang pertama. Kalau seandainya orang yang duduk itu dia tidur dalam keadaan berwudu, maka orang yang dengar khutib ketika khutbah Jumat banyak yang wudunya batal. Iya kan, kita kan kadang dengar khutib kan khutbah. Kadang gini. Ada juga yang nyender, sengaja nyari tiang. Gini, ngangak, Masya Allah. Ada yang ngangak. Ketika dia memakin mantap di bumi atau di tempat duduknya, ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna mu'tadilal khilqah. Dia tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Iya, ada orang kurusnya. Kadang pantatnya itu tidak nempel ke tempat duduknya. Ya, tidak nempel. Kalau dia tidur kentut keluar. Atau saking gemuknya kayak sumo itu. Sumo itu kan gemuk tuh. Saking gemuknya dia tidak nempel. Ya. Kalau kita duduk ini kan kadang anusnya sama pantatnya kita kan dempet kayak itu. Jadi tidak keluar dia. Nah, ini kalau sumo itu kebiasaan atau terlalu kurus. Nah, maka dia itu tidak boleh, dia ada mu'tadilan khilqah, tidak terlalu gemuk nian dan tidak terlalu kurus. Nah, itu diantara syarat ketika kita dalam keadaan berwudu, duduk mantap di bumi dan mu'tadil khilqahnya seperti biasa. Setelah itu apa lagi? Disebutkan bahwasanya ketika bangun halatin nama fihi, dalam keadaan kita bangun itu posisinya posisi awal, tidak bergerak sama sekali. Contoh kayak gini, ini Habib contohkan. Misal dia tidurnya kayak gini di masjid. Misal ya gini. Sudah tuh bangun-bangun senyum. Batal tak wudunya? Tidak, karena posisinya masih cuman yang berubah mulutnya be. Ya. Atau ketika dia tidur gini. Bangun-bangun nyender. Batal? Tidak batal. Yang membatalkan itu kalau dia duduknya mantap besilo, pas bangun-bangunnya kakinya naik sikok ke atas. Atau naik dua-duanya. Ini yang membatalkan wudu. Itu banyak di masjid ketika khutib lagi khutbah, itu tidurnya dia angkat dua kaki. Sambil tidur kan? Nah, itu ketika dia tidur, wika usah pentil anusnya itu terbuka, otomatis batal wudunya. Kalau tidak percaya, teliti dewek lah. Ya, kalau tidak percaya diteliti. Ini kenapa? Karena Nabi SAW yang menyebutkan di dalam ucapan beliau, dalam hadisnya Nabi SAW. Begitu juga diantaranya ada syarat yang terakhir, an la yukhbiruhu ma'sum. Tidak dikabarkan atau diberikan berita bahwasanya si fulan ini kentut. Ma'sum itu kan kecuali para anbiya dan para rasul. Nah, itu menurut Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan biarpun orang adil. Ada orang adil misalnya di sebelah kita, kawan kita lah, sama pengajian duduk. Akhirnya dia bilang, inti tadi tidur dari khutib lagi khutbah.
tapi ada suara berbunyi kayak trompet gitu. Oh berarti dia kentut. Sudah keluar wudu. Ya, langsung wudu keluar. Jadi ala kulli hal. Nah, itu syaratnya ada berapa tadi? Syarat pertama duduk memakin mantap di tempat duduknya atau di bumi. Yang kedua, mu'tadilul khilqah, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Yang keberapa? Ketiga. Ya. Ketika dia bangun, posisinya masih posisi awal. Apa posisi awalnya? Pantatnya ini, posisinya posisi awal. Ini ada sebagian sudah wudu, sudah rapi, duduk ya, dengar khotib, Masya Allah, semangat. Ketika pertengahan tadi, kepalanya langsung nyungkur ke bawah. Kepala ke bawah, pantatnya ke atas. Itu pasti keluar itu. Pasti kentut dia. Pernah nengok belum? Belum. Banyak, ada kadang 2 orang, 3 orang lagi khotib, lagi khutbah itu. Ya, memang kalau keadaan hari Jumat, khotib lagi di atas mimbar itu, mungkin syaitannya banyak di situ. Ditiupin lah telinga kita, tidurlah ente, kata dia. Enaknya paling tidur. Ada juga sebagian orang sengaja memang pas khotib naik ke atas mimbar, dia sengaja tidur. Yolah Beb, capek kerja Beb, istirahat kami ini cuman di sinilah kata dia. Pas Jumat pula kata dia, pasnya istirahat. Lagu lihat. Jadi ketika khotib naik di atas mimbar, ya kita posisinya mantap. Mantap, jangan ngangkat kaki 1 atau kaki 2 ataupun nonggit tidurnya. Kalau nyender tiang, posisinya kayak gini. Jangan kayak nyelongsur kayak ini. Nyelongsur kayak ini, Masya Allah. Ya, difokusin. Ya, ketika ibadah, ya ibadah difokusin. Ini yang kedua. Di sini sebutkan illa naum qa'idin mumakkidin mad'am maq'adatahu minal ar, kecuali yang tidur qa'id duduk mumakkinin dalam keadaan mumakkin mantap, maq'adatahu tempatnya minal ardi di bumi. Tapi keluar dari perkataan qa'id. Qa'id itu maknanya duduk. Qa'id itu maknanya duduk. Ada qa'im. Qa'im itu berdiri. Berarti kalau orang sholat tidur dalam keadaan berdiri, otomatis wuduknya batal. Wabil khusus sholat subuh. Siapa sering sholat subuh ngantuk tidur kayak itu? Ya kadang imam tadi kelamuan kalau baca kan kadang tidurlah sambilan katanya. Tidur dia. Cuman alhamdulillah lah kalau subuh imamnya tidak ada tidur kan. Cuman makmumnya baik. Ya alhamdulillah. Ats-tsalis yang ketiga, yang membatalkan wudu, al-iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyin min ghairi ha'il. Iltiqa bersentuhan, basyaratai 2 kulit. Rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan. Kabiren, syaratnya harus orang dewasa. Ajnabiyyin, ajnabi, bukan mahramnya. Min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang. Di sini yang membatalkan wudu yang ketiga, ketika kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya kita, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya kita bersentuhan tanpa ada penghalang atau lapis, maka wudunya batal. Dalam madhab kita Syafi'i, sama istri batal tak wudu? Batal. Ada yang bilang istri itu kan mahram kami. Beb, kata dia. Istri mahram atau bukan? Istri orang lain, bukan mahram. Ya, istri itu orang lain, bukan mahram. Karena dia bisa dihalalkan disebabkan akad, itulah dia menjadi
menjadi halal ketika jima, berhubungan, bukan bersentuhan. Maksudnya bersentuhan ini yang membatalkan wudu. Boleh kalau istri habis akad disentuh boleh. Ya, ini maksud tadi ketika dia berwudu, kita nyentuh, batal tak wudunya dia? Batal dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau dalam madhab Imam Maliki, Imam Malik mengatakan ketika suami istri bersentuhan batal atau tidak? Atau selain daripada istrinya, orang lain, batal atau tidak? Kata Imam Malik, batal enggak? Enggak batal. Kecuali kalau dia menyentuhnya dengan syahwat. Sama, maka kita kalau pergi haji umroh, itu kan wudunya ngikut wudunya madhab Maliki. Jadi ketika kita tawaf, bersentuhan sama perempuan, enggak syahwat kita, maka wudunya kita tidak batal. Boleh kita taklid madhab Malik, boleh kita taklid madhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, syahwat ataupun tidak syahwat, bersentuhan yang bukan mahramnya, maka tidak membatalkan wudu. Paham? Kan ada yang sebagian kadang-kadang yang jadi masalahnya itu yang tidak boleh itu kita bersalaman. Yang tidak boleh kita bersalaman kepada orang yang bukan mahramnya kita. Selain istri, orang lain. Kadang sebagian ada ustadz, ya maaf ngomong lah. Ketika sudah selesai pengajian, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, salaman dia. Ini ibu ini orang lain, bukan istrinya. Ya, ibu-ibu ini ajnabi, bukan jalur nasab, bukan jalur daripada sesusuan, bukan jalur dari pernikahan. Orang lain tidak boleh salaman, haram hukumnya. Tidak boleh salaman. Jadi ada sebagian tidak salaman, cuman kayak gini beda dari jauh. Itu ala kulli hal. Kalau dari jauh masih mending lah, karena tidak sentuhan langsung. Ini kadang bersalam-salaman. Si ibu ini juga cium pula tangan Pak Ustadz ini. Ataupun Habib juga, ada Habib juga misalnya salaman sama bukan mahramnya, haram hukumnya. Tidak boleh. Ala kulli hal. Ini dilarang oleh syariat. Cuman kita terkadang terlalu lepas ya. Terlalu lepas. Bapak-bapak juga ingatin ibu-ibunya. Kalau hadir majelis taklim, ustadznya jangan disalamin. Haram, tidak boleh. Dengarin diamalin, cukup. Ya, tidak usah pakai salam-salaman. Ala kulli hal. Pernah juga Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, beliau ke Jakarta. Kebetulan waktu itu sholatnya di Condet. Ketika sholat di Condet itu, Masya Allah, ibu-ibu itu bersusun di tanggo itu. Bersusun di tanggo, tidak bisa lewat kecuali sudah salaman. Apa kata Habib Salim? Ini dililit tangan beliau gini. Dililit gini. Sudah dililit. Salaman lah. Baru salaman. Kalau udah bersentuhan kan langsung ke sini. Terpaksa karena sudah dikepung. Sudah dikepung ibu-ibu, apa minta berkahnya. Masya Allah. Sudah sebenarnya berkah itu dari hati sudah cukup. Tidak usah pakai salam-salaman lagi. Itu biasa kita orang Indonesia. Samalah kayak guru-guru, kiai-kiai misalnya. Atau habaib habis pengajian misalnya. Nengok Habib ini besar tinggi, gagah, mulai nak bersalaman. Nengok kiai ini terkenal, mulai nak bersalaman sambil berfoto, selfie. Sudah cukup dalam hati, baik. Sudah cukup. Tidak usah pakai salaman. Ini diantaranya apa tadi? Al-iltiqa basyarati rajulin wa imra'atin. Iltiqa basyaratai. Bersentuhnya atau bertemunya basyarati dua kulit. Keluar dari perkataan kulit, gigi misalnya. Misal ada orang yang sudah wudu, kebetulan ada perempuan ajnabi misalnya. Kesentuhlah giginya. Batal tak wudu? Kesentuh gigi nih. Tidak batal.
Atau rambut perempuan tadi panjang. Kan biasa kalau perempuan itu kan kalau habis wudu, ya saking banyak airnya dia ditepis rambut kayak gitu. Ditepis kan nolak muka misalnya. Batal wudu? Tidak batal. Atau kukunya panjang. Ya, disentuh kukunya. Kukunya ini tidak membatalkan wudu. Tulang, misalnya ente naudzubillah min dzalik, rumah pinggir jalan, ada orang tabrakan, lepas tangannya misalnya. Akhirnya tulangnya nampak, ente pegang tulangnya tadi, batal tak wudu? Tulang tidak membatalkan wudu. Atau misalnya ente colok, ya jari ente pakai biji matonya misalnya, batal tak? Tidak batal. Nah, itu hal-hal yang tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah kulit. Basyaratai rojulin wamra'atin, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki batal tidak wudu? Perempuan sama perempuan tidak batal. Ini kalau kulit dan laki-laki, perempuan ajnabiyin, kabirin dan dia dewasa. Berapa umur anak perempuan laki-laki yang dewasa? Berapa umurnya? Kalau undang-undang berapa? 18? 17? Kalau menurut syariat, sekiranya ketika kita melihat anak tersebut, tustaha itu menimbulkan nafsu, maka dia sudah dianggap dewasa. Jadi kurang lebih umurnya 7 tahun, 8, 7, 8, 9 ke atas. Ketika umurnya sudah 7, 8, 9 ke atas sudah. Tidak usah disalaman lagi. Karena dia sudah termasuk dewasa. Ala kulli hal. Ini syaratnya apa tadi? Catat syaratnya. Syarat yang pertama adalah bersentuhan kulit. Syarat yang kedua adalah laki-laki dan perempuan. Syarat yang ketiga, kedua-duanya dewasa. Syarat yang keempat, dia adalah ajnabi, bukan mahramnya. Muhrim atau mahram? Muhrim atau mahram? Bukan muhrim. Muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Ini Habib jelaskan. Ada dari jalur nasab yang dikatakan mahramnya kita. Siapa itu? Disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu-ibu kalian. Ya, ibu kita. Kita punya ibu, punya nenek, punya apa lagi namanya? Buyut, punya cucut, di atas lagi. Terus sampai Siti Hawa. Inti kalau ketemu Siti Hawa, tidak batal wudu. Iya, pernah ketemu Siti Hawa belum? Misalnya, ketemu Siti Hawa, ya, ibunda kita salaman, tidak ada yang batal, ya, tidak batal, karena jalurnya terus sampai ke atas. Pertama adalah ummahatukum, setelah itu wabanatukum, anak-anak kita. Anak kita salaman sama kita, batal? Tidak. Anak laki-laki salaman sama ibunya, batal tidak? Tidak batal, kecuali anak tetangga. Ya, kalau anak tetangga batal kalau dia sudah dewasa. Tidak boleh salaman. Ummahatukum, ummahatukum. Setelah itu wa akhwatukum. Ya, saudara-saudara kalian. Saudara sekandung kita, itu tidak batal. Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Ammah ini bibi dari jalur bapak. Bibi dari jalur bapak ini tidak batal. Setelah itu apa? Wa khalatukum. Bibi dari jalur ibu. Itu kholah namanya. Khol sama am. Kalau bahasa kita, kalau sebelah ibu apa dipanggil? Wa. Tante. Kalau sebelah bapak?
tan tinggal sama. Nah, itulah beda bahasa Arab. Kalau Jambi, kalau sebelah ibu dipanggil apa? Wa. Sebelah bapak? Wa juga. Kalau bahasa Arab beda. Kalau bahasa Arab sebelah abah dipanggil ammah, ya, bibi. Kalau sebelah ibu dipanggil kholah. Itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu wa banatul akh. Banatul akh ini kita punya keponakan dari adik ataupun kakak kita. Ya, yang laki-laki. Laki-laki kita punya dulur laki-laki, punya anak perempuan. Boleh tidak salaman sama kita? Boleh. Karena paman dari jalur bapak ataupun jalur ibu. Nah, setelah itu baru wa akhwatukum wa banatul ukhut. Nah, baru dulur perempuan. Dulur perempuan kita kan nikah sama orang lain kan, laki-laki, punya anak perempuan. Nah, itu namanya khol. Panggilan kita khol namanya. Nah, kalau dari sebelah laki-laki namanya am. Kalau sebelah ibu namanya khol namanya. Ala kulli hal. Nah, itu yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran itu dari segi nasab. Ada juga dari segi sesusuan. Sesusuan kalau zaman dulu sering sesusuan. Kalau zaman sekarang banyak yang nyusu sama sapi. Susu sama sapi. Sedulur tak sama sapi? Hah? Itulah banyak kadang-kadang kalau bangun manggil ma. Ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah berubah umi, sudah berubah umma, ya, atau mami panggilnya. Zaman sekarang ya. Nah, itu zaman dulu. Jadi kalau ada anak yang orang tuanya meninggal, jadi anaknya tadi dibawalah sama satu orang perempuan yang punya anak dan dia lagi nyusui. Nebenglah anaknya di situ. Nah, jadi anak tadi nebeng, anak yang disusui tadi sama ibu yang nyusuin, nah itu ada syaratnya. Di antaranya dia 2 tahun ke bawah. Umurnya 2 tahun ke bawah, bukan 2 tahun ke atas. 2 tahun ke bawah, maka dia patasiru umul walad. Maka dia menjadi ibu sususuan. Nah, jadi ibunya tadi wudu, salaman sama anak angkat yang disusui tadi, batal enggak? Tidak. Kecuali kalau anak angkatnya sudah 3 tahun, 2 tahun lebih umurnya diangkat sama ibu tadi. Atau 3 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun diangkat sama ibu tadi. Posisinya apa? Anak angkat tapi bukan sususuan. Wudhu tetap batal. Wudhunya tetap batal. Kayak mana ada yang bilang, Beb, ini anak umurnya sudah 3 tahun, sudah 4 tahun. Disusui, Beb, dipaksa. Bisa tak, Beb? Kalau nyusui bisa. Tapi hukumnya dia tetap bukan anak sesusuan. Dia syaratnya harus 2 tahun ke bawah. Nah, yang repotnya kadang bapak-bapaknya kalau nyusu sama ibu. Jadi anak ada? Tidak. Karena kenapa? Dia umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Ala kulihan. Nah, itu dari sesusuan. Jadi ketika dia nyusu sama ibu tersebut, umurnya di bawah 2 tahun, maka wudhunya anak sama ibu yang sesusuan tadi tidak batal. Ibunya tadi punya apa? Ibunya tadi punya bibi. Ibunya tadi punya bibi. Dari sebelah bapak, sebelah ibu. Salaman juga anaknya, tidak batal. Punya dulur perempuan juga tidak batal. Ibu tadi punya cucu dari anak laki-laki atau perempuan yang sesusuan tadi salaman juga tidak batal. Sama urutannya seperti nasab tadi. Begitu juga hukumnya tidak boleh dia nikah dengan dulur sesusuan dari jalur ibu tersebut. Karena dia sudah jadi saudara sesusuan. Tidak boleh dia nikah, haram hukumnya. Nah, itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini kayaknya agak langkah ya. Agak langkah. Maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu disusui sama siapa?
Siti Halimah, ya, Halimatus Sa'diyah. Dan begitu juga banyak sesusuan zaman itu. Ala kulli hal. Begitu juga yang dikatakan mahram dari musaharah, jalin pernikahan. Misal contohnya apa? Ummu Zaujah. Ummu Zaujah itu mertua. Kita punya mertua, salaman batal tak wudhu kita? Tidak, bah. Tapi sudah cerai, Beb. Sudah cerai sama anaknya. Apakah masih tetap mertua atau tidak? Masih tetap mertua. Biarpun ente masih nikah ataupun sudah cerai sama anak perempuannya, ibunya tersebut tetap masih ibu kita. Tidak batal kita salaman. Paham? Paham? Setelah itu apa lagi? Disebutkan lagi bintu zaujah. Anak istri. Kok anak istri, Bim? Kebetulan dia nikah sama jando. Jando ini punya anak, satu laki-laki, satu perempuan. Ini laki-laki ini tak tahulah bujang atau dudo, nikah sama jando. Kebetulan dapat apa? Dapat diskon lah anak dua. Ya, dapat diskon anak dua. Akhirnya sudah nikah sama ibunya tadi, sudah dokhul, sudah jima. Anak perempuannya salaman sama bapak angkatnya yang baru ini, batal atau tidak wudhunya? Tidak, tidak batal. Ya, karena syaratnya dia harus jima dulu sama ibunya. Sudah jima, baru dia tidak batal wudhunya. Yang terakhir adalah zaujatul ab. Apa zaujatul ab? Istri bapak. Ya, istri bapak. Istri bapak kita nikahnya 4 bininya misalnya. Iya, 4 bininya. Kita dari anak yang mana ini? Ibu yang pertama. Ibu yang ketiga ini beda semua. Tapi istri bapak. Ya, istrinya bapak. Ini kita salaman sama istri kedua, ketiga, keempat, wudhu kita tidak batal. Ya, wudhu kita tidak batal. Ala kulli hal. Ini yang dikatakan mahram. Berarti mahram itu ada 3. Dari nasab, dari sesusuan, dari jalinan pernikahan. Ini yang dikatakan mahramnya kita. Di luar daripada itu bukan mahram. Contoh misalnya. Kebetulan dulu Habib waktu turun dari Hadramut, dari Yaman, karena kita di pondok kan sudah diajarin yang mahram ini, yang bukan mahram ini. Jadi kita diajarin. Pas balik dari Hadramut, kita punya bibi. Bibinya apa? Kita punya paman. Paman kita nikah sama satu perempuan. Kalau bahasa kita panggilnya bibi kan? Bahasa kita panggil bibi. Boleh tidak kita salaman? Tidak, tidak boleh. Karena dia bukan mahram kita. Misal contoh, pamannya kita tadi pisah sama bibi tadi, sudah cerai, kita mau nikah sama dia boleh enggak? Boleh. Karena dia bukan mahram kita. Nah, jadi pas pulang di Hadramut, enggak ada yang disalamin. Diamlah, ning ngapo enggak disalamin. Kalau dulu kan waktu kecil-kecil kan mondok-mondok kan disalamin. Pas balik dari Yaman enggak disalamin. Ini aliran sesat enggak nih? Wah, ini kayaknya alirannya beda ini, kata dia. Ini aliran Islam keras, kata dia. Masya Allah. Bukan. Akhirnya sedikit-sedikit baru kita jelasin, ini hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Oh, baru tahu. Nah, jadi kalau datang ke rumahnya tidak salaman sudah biasa. Karena sudah tahu hukumnya. Ada juga sebagian yang tidak tahu hukum. Sampai sekarang masih nyesatin masih. Dia bilang, ngapalah itu Hasan tuh, sesat kayaknya, kata dia. Tidak mau bersalaman lagi sama orang, katanya. Ya bukan tidak mau bersalaman, karena dia bukan mahramnya. Jadi kayak mana untuk ngindarin? Bilang, maaf, Bi ya, saya lagi wudhu nih, mau sholat. Oh iyalah. Kan kadang-kadang ada yang bilang ngalasin lagi wudhu. Maaf Bu ya, lagi wudhu. Oh iya, sudah. Nah, itu untuk ngalasinnya. Ala kulli hal. Nah, jadi itu yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, ya, di antaranya daripada jalur nasab, musahara dan jalin pernikahan.
Ala kulli hal. Ar-rabi' yang keempat. Yang keempat mashu qubulil adami. Menyentuh kubul kemaluan depan adami, anak Adam. Contoh misalnya kita punya anak kecil, laki-laki ataupun perempuan. Kita cebokin pakai tangan kita. Kita cebok. Sentuh kemaluannya, kesentuh, batal enggak wudu kita? Batal. Ini nanti insyaallah minggu depan bakal kita bahas tuntas pembahasan tentang ketika bersentuhan menyentuh kemaluan ketika nyebok anak. Apakah membatalkan atau tidak? Nanti insyaallah bakal kita bahas minggu depan. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Kemarin ada soal. Apa soalnya? Iya. Sudah ketemu belum? Operasi kulit. Operasi kulit kan ketutup kulit asal awalnya. Ya. Apakah ketika mau mandi junub, kulitnya tadi dibuka dulu baru mandi junub? Atau mau wudu? Operasi kulit. Kulitnya tadi kan yang di dalam, bukannya di luar. Yang asli tadi di dalam, yang palsu di luar. Apakah ketika wudu harus dibuka dulu atau tidak? Ketemu belum? Dicari. Minggu depan ditunggu. Dicari. InsyaAllah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qabul wal iqbal wa salahi kul hal anallahu yaghfiru dzunub wa yusrihul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahal wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا من تكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفيه أزواج حقوق الوالدين وحقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وكنا وإياكم من دين معصية إلا أجل طاعة ومن حديث وزان من كل حالة دنيا كرة ماضية واشفي أمراضنا الشارضان ويتعامر المولد بالعافية ويسفن سيف الخزن العظيم وعلى حد كنا من أسفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أشرفنا ألا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناحي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.